Selanjutnya kita akan bahas mengenai cara memasang kabel front panel pada motherboard. Nah, front panel ini terletak pada bagian depan casing. Ada port USB, port audio, lampu hard disk, lampu power, tombol power, dan tombol reset. Nah, nanti front panel ini dihubungkan menggunakan kabel-kabel ini. Ya, ada kabel USB, kabel audio, lalu power SW, reset SW, power LED, dan HDD LED. Dan di motherboard sudah ada keterangan mengenai tempat di mana panel ini akan dipasang, contohnya USB. Di motherboard sudah ada keterangan mengenai USB. Ya, jadi ada USB 1 dan USB 2. Tinggal kita pilih salah satunya. Di kabel USB kita pasangkan di sini ya. Tinggal sesuaikan dengan pin yang ada di kabel dengan pin yang ada pada motherboard. Saya pasang di pin USB 1. Kemudian untuk audio, kita cari keterangan mengenai audio pada motherboard sesuai dengan jumlah pin yang ada pada kabel ini. Nah, ini F audio ya, panel audio. Ini kita sambungkan ke sini. Tinggal sesuaikan pin ada di kabel dan di motherboard. Untuk keempat kabel ini di motherboard, cari keterangan front panel yang memiliki jumlah pin 10 dalam satu blok. Ya, ini saya lepas dulu. Kita cari keterangan mengenai front panel yang ada pada motherboard yang memiliki jumlah pin 10 dalam satu blok. Ya, biasanya sudah ada keterangan mengenai front panel. Jadi tulisannya biasanya F_panel atau front panel atau FP1. Ya, front panel 1. Nah, di sini nanti kita pasang keempat kabel ini. Ya. Power SW, reset SW, power LED, dan HDD LED. Mengenai posisi pemasangannya, beberapa motherboard sudah dilengkapi tulisan mengenai posisi pemasangan kabel panel tersebut. Nah, jika tidak ada tulisan di dekat front panel ini, maka cari tulisan mengenai posisi pemasangan front panel ini di bagian tengah-tengah motherboard. Untuk merek Foxconn, keterangannya itu berada di bawah slot ekspansi. Nah, di sini kita bisa melihat posisi pemasangan dari front panel ini. Pin 24 itu untuk memasang power LED. Pin 68 itu untuk memasang power SW. Lalu pin 13 itu untuk memasang HDD LED. Kemudian pin 5 dan 7 itu untuk memasang tombol reset. Berarti nanti pemasangannya tinggal kita ikuti keterangan yang ada pada motherboard. Ya, jadi posisinya seperti ini. Di baris paling atas itu pin genap. Yang patah ini itu pinnya 10. Pin 2 dan pin 4 itu untuk memasang power LED plus dan power LED minus. Power LED plus itu berada di sebelah kiri. Lalu power LED minus itu berada di sebelah kanannya atau di pin 4. Lalu pin 68 itu tempat untuk memasang power SW. Pin 68 untuk memasang power SW. Lalu pin 1 dan 3 yang berada di baris bawah itu tempat untuk memasang HDD LED. Pasang di sini. Nah, untuk pin 5 dan 7
itu untuk memasang reset SW. Jadi pemasangannya seperti ini. Ya, jadi di baris paling atas ada power LED plus dan power LED minus dan power SW. Sedangkan di baris bawah itu ada HDD LED dan reset SW. Nah, jika belum dipahami tentang pemasangan front panel ini, silakan simak slide berikut. Sebenarnya kita bisa memasang POM panel ini tanpa melihat keterangan atau membaca buku manual mengenai pemasangan POM panel ini. Karena sekarang hampir semua motherboard itu menggunakan standar yang sama dalam pemasangan kabel POM panel. Jadi port dari POM panel ini terdiri dari 10 dalam satu blok yang memiliki 9 pin. Satu di antaranya tidak memiliki pin, sehingga 5 pin yang berada di baris bawah semuanya bernomor ganjil, sedangkan pin yang berada pada bagian atas itu bernomor genap. Nah, yang kosong ini pinnya adalah 10. Nah, berarti di sini sudah jelas jika di sini pinnya 10 dan di baris atas itu semua bernomor genap, maka pin 1 dimulai dari sini. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, dan pin 9. Pin 2 dan pin 4 digunakan untuk memasang power LED. Pin 6 dan pin 8 digunakan untuk memasang power SW. Pin 1 dan pin 3 digunakan untuk memasang kabel HDD LED. Lalu pin 5 dan pin 7 digunakan untuk memasang kabel reset. Sedangkan pin 9 dan pin 10 itu tidak digunakan. Pin 2 itu positif, pin 4 negatif, pin 6 positif, pin 8 itu negatif, pin 1 positif, pin 3 negatif, pin 5 negatif, pin 7 positif. Nah, jika kita ingin menghafal rumus dari pemasangan POM panel ini, kita bisa menghafalnya seperti ini. Pin 1 dan pin 3 itu HDD LED. Pin 2 dan pin 4 itu power LED. Pin 5 dan pin 7 itu reset SW. Lalu pin 6 dan pin 8 itu power SW. Atau positif negatif, positif negatif, negatif positif, positif negatif. Jadi jika kita melihat hanya pin nomor 5 dan pin nomor 7 yang posisinya terbalik jika dibanding dengan yang lain, di mana pin 5 itu negatif dan pin 7 itu positif. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan kabel positif dan kabel negatif? Umumnya kabel negatif itu warnanya putih. Berarti di sini sudah bisa ditebak, selain dari warna putih itu berarti kabel positif. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan posisi pemasangannya pada pin panel ini. Mana posisi positif dan mana posisi negatif. Dan pada ujung kabel ini kita juga bisa melihat di sini ada gambar segitiga, itu menandakan bahwa ini kabel positif. Lalu bagaimana cara mengenali nomor pin yang ada pada POM panel ini? Ya, jadi dasarnya ada di pin yang patah ini, di mana pin patah ini itu nomor pinnya adalah 10. Dan kita tahu bahwa di baris paling atas itu memiliki pin angka genap, dan pin di baris bawah itu memiliki angka ganjil. Berarti di sini dimulai dari 2, 4 dan 6, 8. Di sini 1, 3, 5, 7, ini 9, ini 10 yang patah. Nah, jadi nanti pemasangannya seperti ini. Saya ulang. Power LED plus dan power LED minus. Nanti dipasang di pin 2 dan 4. Pin 2 itu plus. Ya. Pin 2 itu adalah plus, saya pasang di sini.
kemudian pin 4 itu minus. Kita pasang di sini. Nah, selanjutnya di pin 68. 68 itu untuk memasang power SW. Yang pin 6 itu positif, yang 8 itu negatif. Nah, caranya ditentukan di kabel ini mana positif dan mana negatif. Yang warna putih itu kabel negatif, berarti yang positif itu warna kuning. Dan di sini juga kita bisa melihat tanda segitiga ini, ya, tanda segitiga ini juga menandakan bahwa kabel ini adalah kabel positif. Jadi nanti posisi pemasangannya seperti ini, ya, positif, negatif. Kita pasang di pin 6 dan pin 8. Nah, sisa di baris yang paling bawah atau pin yang ganjil. Pertama, untuk memasang HDD LED, kita pasang di pin 1 dan pin 3. Untuk menentukan kabel positif dan negatif, ini sudah jelas, kabel putih itu adalah negatif. Jadi di pinnya, pin 1 itu positif, pin 3 itu negatif. Berarti posisi pemasangannya nanti seperti ini. Ini ada juga tanda segitiga, berarti kabel warna merah ini adalah kabel positif. Seperti itu. Terakhir, reset. Di pin nomor 5 itu negatif, dan di pin nomor 7 itu adalah positif. Jadi cuma pin nomor 5 dan pin nomor 7 yang posisinya berbeda dengan yang lain. Jadi caranya dikenali mana kabel negatif dan positif pada tombol reset. Ya, tetap yang warna putih ini kabel negatif dan ini kabel positif. Dan di sini kita juga bisa melihat segitiga itu menandakan bahwa yang warna biru ini itu kabel positif. Di pin nomor 5 itu negatif, di pin 7 itu positif. Jadi posisi pemasangannya nanti seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, serasa cukup untuk video kali ini mengenai cara pemasangan kabel phone panel pada PC. Mudah-mudahan dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.